أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صدق Allahul Azim. Nah, ini ayat 23 sampai 30 dari surat Al-A'raf. Nah, sebelumnya ada perspektif dulu ke belakang ke ayat sebelumnya berkaitan dengan peristiwa penciptaan Nabi Adam dan perintah Allah untuk bersujud kepada para malaikat, yang kemudian malaikat bersujud kecuali iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam karena merasa dia lebih apa? Lebih baik daripada Adam tentang masalah asal muasal penciptaan. Adam dari tanah, sedangkan iblis merasa hebat karena dia diciptakan dari api. Nah, kemudian Allah murka, Allah marah dan melaknat iblis dan memerintahkan iblis untuk keluar dari surga, ya, dan dianggap sebagai makhluk yang hina, dihinakan oleh Allah iblis tersebut. Tetapi kemudian iblis meminta waktu kepada Allah sampai hari dibangkitkan anak cucu Adam nanti. Artinya dibangkitkan setelah kematian. Ya, jadi yang disebut dengan yaumil qiyamah ada namanya yaumi yub'atsun, hari dibangkitkan.
Di hari dibangkitkan itu berarti setelah kiamat tiupan pertama nanti ada dibangkitkan. Di situ iblis baru akan menampakkan keasliannya, bahwa dia itu adalah sengaja menjebak, menjerat, menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus, yakni jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah memberikan kesempatan kepada iblis. Nah, tetapi iblis kemudian tidak tinggal diam. Maka setelah itu Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk menghuni surga, menempati surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan kemudian iblis melakukan tipu daya terhadap Adam dan Hawa, sehingga akhirnya Adam dan Hawa terperangkap ke dalam jebakan iblis tersebut, sehingga melakukan perbuatan melanggar larangan Allah yang melarang kepada Adam dan Hawa untuk mendekati pohon syajarah khuldi. Tetapi bahkan bukan hanya mendekati syajarah itu, tetapi Adam dan Hawa bahkan memakan buah khuldi, dan akhirnya tampaklah aurat-aurat mereka, sehingga mereka menutupi dengan daun-daun surga. Dan kemudian Allah berseru kepada mereka bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran, bukan hanya pelanggaran, mereka sudah melanggar larangan Allah, dan kemudian akhirnya mereka pun dihukum untuk diturunkan atau dikeluarkan dari surga. Kemudian mereka baru menyadari kesalahannya telah terjebak oleh bujuk rayu iblis. Maka kemudian keduanya berkata keduanya, siapa Adam dan Hawa, Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah menzolimi diri kami, zalamna, kami telah menzolimi safwa anfusana, diri kami, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami, termasuk keadaan kami adalah orang yang sangat merugi. Lanakunanna, ada kalimat taukid, artinya kesungguhan, pasti keadaan kami minal khasirin, termasuk orang yang rugi, kalimatnya begitu. Nah itu, maka doa ini masuk oleh kita, ya kan? Kalau kita berdoa untuk memohon ampunan atas dosa dan kesalahan kepada Allah, karena kita sadar dengan kezaliman yang telah kita lakukan, banyak kita melanggar aturan-aturan Allah, banyak kita meninggalkan perintah Allah, maka biasakan kalau berdoa membaca doa Nabi Adam ini. Apa doanya? Rabbana zalamna, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kata orang tua dulu gitu, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, orang tua dulu begitu ngajarinnya. Doa tuh kalau di kampus saya itu setiap sebelum maghrib, setiap sebelum sholat fardu itu tarhim itu biasa baca doa ini. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu
Itu ditambah sedikit bos. Ditambah ada tambah. Apa tuh? Ya Rabbana ini di Al-Quran nggak ada. Ya, nggak ada, boleh. Jadi Al-Qurannya ada Robbana itu. Robbana, oh ya Robbananya apa-apa. Robbana kan itu bahasa Al-Quran ditambahkan. Robbana ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, boleh. Jadi menyeru seolah-olah Robbana ya Tuhan kami, ya Robbana ya Tuhan kami. Atau kalimat-kalimat Robbana, 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 boleh begitu. Zalamna anfusana wa in lam taghfir lana. Jadi pintar-pintarnya ulama kita membuat syair yang mudah dihafal, sehingga masyarakatnya menjadi hafal ayat itu, ayat ke-23 surat Al-A'raf. Jadi ngajarin gitu, ngajarin kepada misalnya ngajarin ke orang lain, ngajarin ke anak kecil atau kepada masyarakat. Rabbana, 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 zalamna anfusana, Rabbana, zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Gitu. Ya, poinnya. Sehingga padahal coba baca pakai nada saya. Rabbana ya Rabbana. Coba. Rabbana ya Rabbana. Zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi pakai lagu dong, pakai nada. Biar kita enak sambil ngerokok, kalian suka ngerokok atau sambil ngopi. Rabbana ya Rabbana, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah itu pakai lagu jihad kah gitu. Itu doanya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Kemudian qala biqu ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Nah ini yang bermusuhan ini adalah Adam dan Iblis. Maka Allah memerintahkan kepada Adam dan Iblis untuk turun dari surga, turun ke bumi, gitu kalimatnya. Maka di sini ada samaud dunia, ada langit dunia, langit yang dekat. Kalau dulu kan Iblis itu mampu masih terbang ke langit sama dunia, bukan ke langit ketujuh, tapi langit pertama, karena sudah tertutup untuk Iblis dan manusia untuk menembus ke surga. Karena surga itu adanya di langit. Bisa langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, Allah alam yang tahu. Tapi namanya jannah, adanya yang dimasuk surga di sini ada surga, tentunya surga di langit. Maka kata Allah turun kalimatnya. Kalau turun berarti dari atas ke bawah kan. Ya, turunlah kamu itu jamak di sini, bukan ihbitu nunjukin kepada satu orang, tetapi kepada lebih daripada 3 orang. Jadi kalimatnya qala ihbitu, turunlah kalian. Maka kalian di sini yang diturunkan perintah turun dari surga itu siapa? Adam, Hawa dan Iblis. Nah 3 orang ini, turunlah kalian, ba'dukum li ba'din adu, kata Allah. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Nah itu. Jadi manusia itu musuhnya Iblis.
Tapi kalau ada manusia, musuhnya manusia, maka mungkin salah satunya ini sudah menjadi pasukannya iblis. Karena nggak mungkin manusia yang bertakwa bermusuhan dengan yang bertakwa. Nggak mungkin manusia yang beriman bermusuhan dengan yang beriman. Nggak mungkin manusia yang muslim bermusuhan dengan muslim. Kalau ada manusia-manusia yang bermusuhan, pasti salah satunya adalah pasukan iblis. Yang satunya adalah pasukan Allah. Jadi di dunia ini hanya dua. Ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Ada pasukan Allah, ada pasukan syaitan. Jadi kalau ada dua berperang nih, maka nggak ada pasukan lain di dunia ini. Yang ada hanya dua. Hizbullah, tentaranya Allah, ada Hizbus Syaitan. Hizbus Syaitan itu tentaranya iblis. Gitu. Jadi kalau pada orang lihat orang berantem, wah, pasti salah satunya, yang satu adalah orang yang kena kesetanan, yang satu adalah orang yang insya Allah orang yang benar. Gitu, coba deh. Karena kalau orangnya benar, nanti bermusuhan. Orang ribut, pasti yang satu kemasukan setan. Maaf, misalnya suami istri, pasti yang salah satunya kemasukan setan. Makanya suami namparin istri, ya kan? Makanya suami mukulin istri, umpamanya. Atau bisa jadi istrinya melakukan perbuatan-perbuatan setan terhadap suami. Contohnya apa? Tidak mau berbakti kepada suami, melawan perintah suami, mendurhakai suami. Maka itu sudah kemasukan setan. Ya, kan sering terjadi itu. Atau di pekerjaan, atau di jalanan. Kalau orang yang beriman, bertakwa, nggak mungkin bermusuh. Ya kan? Karena innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam, orang mukmin itu bersaudara. Ini nggak mungkin bermusuhan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, turunlah kalian dari surga ini dan kalian akan saling bermusuhan satu dengan yang lain. Dan kenyataannya begitu. Setan mengajak manusia atas perintah iblis. Setan ini mengajak manusia untuk mengikuti iblis, mengikuti apa? Mendurhakai Allah, untuk menuju kepada neraka. Nah itu yang timbul permusuhan sampai sekarang di politik, di dunia internasional, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya itulah karena orang sudah kemasukan setan. Ingat, setan itu ada jenis manusia, ada jenis jin. Kalau jenis manusia siapa? Bisa saja anak kita, istri kita, tetangga kita, teman kita, bisa jadi setan. Kalau jenis jin apa? Yang masuk ke dalam dada kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan. Contohnya apa? Padahal kerja di masjid, situ ada keropak masjid, nggak ada yang lihat tengah hari. Ya kan di depan kan ada keropak masjid tuh, kan nggak ada yang tahu. Kata iblis, kata setan, itu banyak, masukin ke pos, nggak ada yang tahu. Aman udah bongkar, bolongin aja bawahnya. Ya kan begitu. Ini misal contoh. Nah itu namanya bisikan setan yang ada di dalam dada manusia. Nah itu jin. Jadi yang sibuk di sini tuh, yang bisikin kejahatan itu jin, ya, yang sering ngebisikin, cakep, udahin. Nah itu jin itu. Ada yang bentuknya manusia, siapa teman kita lagi asik-asik baca Quran, tiba-tiba datang, ntar malam objekan main ke rumah janda. Nah itu setan tuh. Nah itu, jadi setan itu ada bentuk jin, ada bentuk manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan kejahatan kepada dada manusia, yang bentuknya itu bisa jin, bisa manusia. Nah ini, dan itu adalah pasukannya setan, pasukannya iblis. Jadi iblis itu senyum-senyum saja sekarang, karena dia sudah punya pasukannya banyak.
Jadi tidak turun tangan. Iblis hanya turun tangan kepada orang-orang yang sepadan dengannya. Mandornya. Iya, iblis itu turun hanya kepada siapa? Kepada nabi-nabi. Pada nabi baru bentuk iblis ada di situ. Jadi iblis itu yang munculnya kepada penghulu-penghulu manusia. Kalau kita mah nggak usah berhadapan dengan iblis, cukup berhadapan dengan setan. Ya kan, kalau kita berhadapan dengan iblis, karena iblis itu memiliki kuasanya hebat, kekuatan yang hebat. Ya, makanya kita mah jangankan menghadapi iblis, menghadapi setan aja. Setan itu bisa menghadapi istri kita, menghadapi anak kita dia kelabakan. Anak kita suruh sholat, susahnya minta ampun selesai. Istri kita maaf, suruh taat kepada perintah kita, jangan membangkang apa yang perintahkan kita, kebaikan yang kita perintahkan. Kan kadang-kadang begitu, ya kan? Kadang-kadang maaf, lupa diri. Nah itulah perjuangan kita, hawa nafsu yang dikendalikan. Ya, kemudian walakum bil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi kata Allah, bumi ini bagi kita manusia adalah tempat kediaman dan kesenangan sementara sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Allah. Jadi bumi ini ada tempat kediaman dan kesenangan. Makanya kalau di dunia ini, jadikan bumi ini sebagai tempat kediaman dan kesenangan. Kesenangan itu apa? Kesenangan itu bukan artinya mengubah hawa nafsu, tapi memupuk kebahagiaan dunia untuk kebahagiaan akhirat. Menciptakan surga dunia untuk surga akhirat. Surga itu diciptakan oleh kita di dunia. Makanya orang kaya kan bangun villa, membangun apartemen, membangun taman-taman, ya kan? Beli tanah di puncak. Untuk apa? Untuk membangun surganya. Istilah kata untuk pemahaman dia. Tetapi apakah surga itu seperti itu? Wallah. Tapi setiap orang itu membangun surga. Lalu bagaimana orang-orang kayak kita, orang yang nggak memiliki ekonomi, yang tidak memiliki uang, tidak memiliki kekayaan, bisa nggak membangun surga? Bisa. Kita bangun surga itu kan penuh dengan kenikmatan. Nikmat itu ukurannya bukan dari materi. Nikmat itu ukurannya adalah apa yang dirasakan oleh jiwa, ya kan? Apa yang dirasakan oleh hati. Nikmat itu adalah sesuatu yang datang dari jiwa dan pikiran kita. Tenang, tentram. Orang kalau misalnya saya pernah mencontohkan kesenangan, kebahagiaan itu tidak hanya diukur oleh materi, uang. Uang itu hanya salah satu untuk bahagia, alat untuk bahagia. Tapi bahagia itu bukan karena uang. Bahagia itu banyak hal yang kita bisa wujudkan dengan banyak hal. Banyak ada uang adalah salah satu yang orang bisa bahagia. Kenapa? Karena dia bisa membeli sesuatu yang dia inginkan. Tapi bukan uang. Nah, kita yang nggak memiliki itu, maka bahagia itu apa? Kita bisa lihat anak kita sehat, anak kita sekolah dengan sekolah yang hasilnya pinter anak kita, ya. Lihat istri kita, alhamdulillah kita bisa tercukupi. Istri kita mendampingi kita dalam kondisi apapun, ya. Kita bekerja dari tanggal 1 sampai ke tanggal 1 gajian kita berikan kepada istri dan istri kita untuk dikelola, bahagia. Kita kasih uang kepada istri kita, bahagia. Jadi surga itu kita ciptakan di rumah kita sendiri. Jangan ciptakan rumah itu dari neraka. Kan banyak orang menciptakan rumahnya gede, tapi ribut aja. Bapak sama anak, bapak sama ibu, bapak sama mertua, ribut aja. Rumah yang gede bukannya nyaman, tentram, ribut, banting sana, banting sini, mati sana, mati sini. Nah itu neraka. Jadi kita ciptakan di rumah tangga kita itu surga, nikmat, kebersamaan, saling sayang, gitu. Nah itu. Jadi kita kembali bahwa Allah ciptakan di bumi ini atau bumi ini dijadikan sebagai tempat kediaman dan tempat mencari kesenangan sampai batas waktu yang ditetapkan Allah.
Apa batas waktu yang ditetapkan oleh Allah itu apa? Kalau untuk kita mungkin kematian, sampai orang mati. Kalau nanti ada kiamat, nanti baru terjadi kiamat. Gitu kan. Kemudian, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ini Allah berfirman, di sana kamu hidup, di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati, dan dari bumi pula kamu akan dibangkitkan. Nah, dari bumi pula kamu akan dibangkitkan. Jadi bumi ini, kita hidup di bumi, kita mati di bumi, dan dari bumi pula kita nanti akan dibangkitkan. Jadi bisa jadi ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala pertama, mati semua. Nah nanti bukan di bumi yang lain. Jadi kiamat terjadi di mana lautan naik, semua gunung berterbangan. Bumi ini bukan hancur. Sebenarnya kalau dilihat dari konteks ini, dari teksnya ini, bumi ini hancur, tidak hancur seperti planet yang meledak, tapi bumi ini mengalami kebinasaan penghuninya. Kemudian semua akan tumbuh bagaikan musim kemarau yang disiram oleh air yang deras. Maka bermunculan benih-benih, bermunculan pohon-pohon, bermunculan tumbuh-tumbuhan. Nah seperti itulah orang ketika dibangkitkan pada hari berbangkit. Mati semua kecuali yang dikehendaki Allah, maka kemudian Allah membangkitkan seluruh makhluk yang dikehendakinya. Maka mereka hidup bagaikan tanaman yang kering, tandus, tanah yang tandus disiram oleh air hujan yang deras, kemudian bertumbuhan semua. Nah pada saat itulah semua manusia dibangkitkan, semua makhluk terutama manusia dibangkitkan. Jadi jangan berpikir berarti kita nanti dibangkitkan di mana? Ya di bumi ini. Cuman bumi ini sudah padam rata. Maka disebut padang mahsyar. Nggak ada gunung lagi. Nggak ada, semua rata. Sejauh mata memandang manusia semua. Kemudian selesailah pembicaraan ini berkaitan dengan permusuhan antara manusia dan iblis. Baru masuk kepada bagian berikutnya dari ayat 26-nya. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Siapa anak cucu Adam? Kita manusia. Maka wahai manusia, ya ayyuhan nas. Tapi di sini menggunakan ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Qad anzalna 'alaikum libasa. Sungguh Allah telah menyediakan pakaian untuk menutupi yuwari sawatikum, menutupi auratmu, warisha, dan juga untuk perhiasan bagimu. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu lebih baik. Jadi pakaian yang takwa itulah yang lebih baik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Jadi kata Allah, Allah telah menciptakan, telah menyediakan pakaian untuk menutupi aurat-aurat kita. Dan di situ ada juga pakaian itu dipergunakan untuk perhiasan. Tetapi ada pakaian yang paling baik, yaitu pakaian takwa. Ini bahasanya bahasa yang dipahami tidak seperti adanya. Jadi bisa aja pakaian itu. Sekarang kita tanya, pakaian itu adalah sesuatu yang menutupi aurat, bisa seperti ini. Dalam bahasa lain, istri pakaian suami bukan, suami pakaian perempuan bukan, sama-sama pakaian. Istilah-istilah begitu pakaian. Dan juga ada yang namanya apa? Pakaian itu dipergunakan untuk perhiasan. Makanya kan kalau orang-orang yang pakaian orang kaya kan gagah. Nah, artinya pakaian itu dipergunakan untuk menutupi aurat. Tetapi ada pakaian yang terbaik, yakni pakaian takwa. Apa itu takwa? Takwa itu kita melaksanakan perintah Allah, kita menjauhi larangan Allah. Seluruh perintah Allah kita laksanakan, seluruh apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan.
Nah itu yang paling baik, gitu. Kemudian, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitan, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan. Ya, kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana halnya setan itu telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, yang zi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Inna ja'alna syayatin, sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu, ya, awliya alladzina la yu'minun, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah ini kalimatnya, ketika Adam dan Hawa itu makan buah khuldi, maka tertanggallah pakaian-pakaian yang menutupi auratnya. Jadi auratnya tanggal sehingga telanjang. Apa sih aurat yang kemarin? Aurat itu bisa dijadikan syahwat, bisa juga dijadikan sebagai sesuatu kemuliaan. Artinya ketakwaannya hilang. Jadi bahasa Al-Quran ini bisa bahasa sesuatu yang apa adanya, bisa bahasa yang sifatnya ada makna yang dalam di dalamnya. Maka kemudian kata Allah, wahai anak cucu Adam, jangan engkau tertipu oleh setan. Sehingga kalau kita tertipu oleh setan, maka pakaian-pakaian yang menutupi kita ini akan tanggal dan tampaklah aurat-aurat kita. Nih, maknanya begini. Manusia itu kan memiliki syahwat, memiliki hawa nafsu, ya kan? Hawa nafsu setan, hawa nafsu hewannya inilah yang ditutup oleh kita dengan aurat ketakwaan. Maka pakaian yang disebut takwa inilah yang menjaga manusia menjadi seperti binatang. Kita laksanakan perintah Allah, maka kita menjadi mulia. Kita jauhi larangan-larangan Allah, maka kita menjadi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita tanggalkan ketakwaan kita balik ke posisinya, perintah Allah kita tinggalkan, larangan Allah kita lakukan, maka jatuhlah kita kepada derajat binatang. Maka kalau orang sudah tidak bertakwa, apa coba? Nggak peduli halal haram lagi, ya kan? Orang kalau udah nggak sholat, nggak peduli halal haram lagi. Nah ini yang dimaksud. Jadi kalau orang sudah meninggalkan ketakwaan, meninggalkan pakaian takwanya, menanggalkan takwanya, maka berarti dia sudah menelanjangi dirinya. Maka berarti dia sudah tertipu oleh bujuk rayu setan. Kemudian lanjutkan di ayat ke-28-nya. Dilanjutkan ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Ini sebelum ayatnya, ayat 27-nya. Sesungguhnya setan dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya iya, licik itu setan itu. Ya, baru masuk ayat 28-nya. Wa idza fa'alu fahisyatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, qalu, maka mereka berkata, wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Apa yang dikatakan oleh mereka? Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian dan Allah menyuruh kami mengerjakan. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Jadi kemudian ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Jadi ini contohnya. Contoh orang yang sudah menanggalkan pakaian ketakwaan. Apa yang dicontohkan mereka? Ketika orang menanggalkan pakaian ketakwaannya, maka ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji, melakukan perbuatan-perbuatan, contoh misalnya ada ritual-ritual. Di kita kan ada ritual yang kemarin diceritakan, misalnya mau panen harus dulu disebutnya itu melakukan ritual sesajen,
penyembelihan apa yang selain Allah. Nah itulah mereka itu sudah menanggalkan ketakwaan. Sehingga ketika mereka melakukan itu dan ditanya apa mereka, kami begini, contoh dari nenek moyang kami udah begini dari dulu. Dari dulu ya kami begini, kalau mau panen, mau pergi nelayan, mau pergi, kita mau ke laut, kita mau ngapain, kita harus seperti ini karena sudah dicontohkan oleh nenek moyang. Nah inilah yang disebut dengan kekejian yang dibisikkan oleh setan kepada mereka. Nah kemudian kata Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kita membicarakan tentang Allah yang tidak kita tahu tentang Allah? Gitu. Jadi seolah-olah ini atas nama Allah, atas nama Allah, padahal itu adalah bujuk rayu daripada syaitan. Kemudian dilanjutkan, Qul amara rabbi bil qisti. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin. Dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ibadah semata-matanya kepadanya. Kemudian kama bada'akum ta'udun, kamu akan dikembalikan kepada Allah sebagaimana kamu diciptakan semula. Jadi kalau ada orang yang dia melakukan ritual-ritual yang tidak diperintahkan oleh Allah, maka katakanlah bahwa Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil. Adil itu menempatkan sesuatu dengan tempat. Kemudian saat kita katakan kita hanya beribadah kepada Allah, kita hanya menghadapkan wajah kita kepada Allah dalam bentuk sholat kita, dan kita hanya menyembah Allah dengan penuh keikhlasan hanya karena Allah, bukan karena ini dipandang oleh manusia. Padahal ngaji bukan karena pengen dipandang oleh manusia, tapi karena Allah. Padahal sholat bukan karena ini dilihat oleh manusia, tapi ingin mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu pun amal-amal lain, muamal, sedekah, jariyah dan sebagainya, maka itu harus dilakukan ikhlas karena Allah. Terakhir, fariqun hada wa fariqun haqqa alaihimud dhalalah. Sebagian diberikan Allah petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Innahum muttakhadus syayatina awliya min dunillah wa yasabuna annahum muhtadun. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Jadi Allah memberikan hidayah kepada sebagian manusia, dan Allah menjadikan sebagian manusia tersesat. Dengan kesesatannya, mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung mereka, dan mereka menyangka bahwa mereka menjadikan setan-setan ini adalah mereka sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka kesimpulannya, yang pertama, nih kesimpulannya, yang pertama, kita bukan manusia yang tanpa dosa. Disengaja atau tidak disengaja, banyak hal yang kita melanggar perintah Allah, banyak hal yang menyakiti manusia dengan lisan kita, dengan tangan kita. Maka minta ampunan kepada Allah. Baca doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, dalam kehidupan kita ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pakaian terbaik. Pakaian terbaik yang diberikan Allah kepada kita bukan pakaian yang kita pakai sekarang ini, yang warnanya gamis, kokoh, bukan. Pakaian yang terbaik yang diberikan Allah adalah ketakwaan. Kemampuan kita, kesanggupan kita, upaya kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pakai, pakaian takwa kita pakai, maka surga pasti akan kita dapatkan. Bukan hanya surga di dunia, bukan hanya surga di akhirat, tapi surga dunia akan diwujudkan. Jadi kalau padanan saya dan manusia-manusia yang beriman kepada Allah, dia bertakwa, maka dia akan mampu menciptakan surga di dunia. Sebagaimana Nabi Adam
diberikan pakaian ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Tetapi pakaian takwa itu tanggal ketika mereka melanggar daripada larangan Allah, maka tanggal ketakwaan. Maka kita menjadi hina, menjadi tampak orang-orang kita. Maka kesimpulannya yang ketiga adalah pakaian yang terbaik kita, yakni pakaian takwa. Jaga ketakwaan kita sehingga kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kita selalu bersyukur kepada Allah bahwa kita berada dalam hidayah Allah. Selalu mintalah hidayah kepada Allah dalam sholat kita, ya. Laksanakan segala apa yang diperintahkan Allah, terutama sholat kita, lakukan dengan khusyuk dan ikhlas. Maka insya Allah itu akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Ada pertanyaan? Jelas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.